Sedari dulu, secara tidak sadar kehidupan manusia di dunia ini tak luput dari namanya toxic masculinity, yaitu sebuah anggapan sempit yang berkaitan antara peran gender dan sifat laki-laki. Dalam definisi tersebut, toxic masculinity lekat dengan sifat pria yang identik menjurus ke kekerasan, agresif seksual, serta menunjukkan emosi. Bahkan secara sosial, peranan gender maskulin sendiri dianggap menormalkan kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Nah, dari ciri-ciri toxic masculinity yang disebutkan sebelumnya tadi, membawa kita dalam satu cerita yang pernah terjadi di kota Taipei, negara Taiwan, di mana kasus ini menunjukkan bahayanya dari toxic masculinity yang hingga menyebabkan nyawa seseorang putus. Dan beginilah kisah selengkapnya. Chen Po Chen, pria berusia 37 tahun ini, berprofesi sebagai guru pemanah di Huashan Graceland, Taipei. Chen sudah memiliki seorang istri bernama Huang dan diketahui mereka tinggal di distrik Datong. Hubungan dari sepasang suami istri ini dapat dikatakan tidak terlalu harmonis, ditambah Chen jarang sekali pulang ke rumah. Sekalinya mereka bertemu, pasti ada saja yang mereka perdebatkan. Entah tidak ada yang tahu pasti apa alasan Chen dan istrinya tidak akur. Sesuai dengan profesinya, guna memenuhi kebutuhan hidup, Chen membuka sebuah kelas kursus pemanah yang disebut Yeju Chao Tong. Terkenal akan keahlian memanahnya, Chen bergabung dengan 120 Grassroots, yaitu sebuah program belajar seni maupun budaya yang diadakan di padang rumput Huashan, Taipei. Banyak para seniman juga pelatih-pelatih handal memeriahkan acara tersebut guna menyalurkan ilmu mereka kepada peserta didik yang mendaftar. Selama program itu berlangsung, mereka boleh tinggal di camp yang telah disediakan pihak penyelenggara dengan cara menyewanya terlebih dahulu. Salah satu penyewanya adalah Chen sendiri. Lalu, suatu hari di bulan Mei tahun 2018, datang seorang wanita berusia 30 tahun ke tempat kursus pemanahnya. Wanita itu bernama Kau. Dia datang ke sana untuk mendaftarkan diri sebagai murid di kelas pemanah Chen. Semenjak pertemuan pertama dengan murid barunya Kau, rupanya Chen sudah menaruh ketertarikan pada wanita tersebut. Chen tentu tidak akan melewatkan peluang yang ada di depan matanya. Setiap ada kesempatan, senormal mungkin Chen berupaya mendekati Kau. Sampai pada akhirnya, Chen berhasil mendekati Kau di hari pertama kelas pemanah Kau dimulai. Saking dekatnya, mereka berdua bahkan sudah berani mengobrol setelah kelas usai. Kedekatan di antara murid dan guru ini justru membuat hasrat Chen kian tak terbendung. Kekurangan kasih sayang serta belayan dari sang istri mendorong Chen nekat merencanakan perbuatan tidak terpuji. Si guru pemanah itu ingin sekali menggauli muridnya Kau, sehingga Chen yang sudah tidak tahan lagi menahan hasrat bercintanya tersebut membuat rencana besar dalam rangka menunaikan keinginannya. Di tanggal 31 Mei tahun 2018, pertemuan kelas kedua dengan Kau berlangsung seperti pertemuan sebelumnya, namun mendebarkan bagi Chen. Sebab ia menantikan kelas segera berakhir agar dapat menjalankan misinya. Tepat setelah kelas berakhir, sebagian peserta didik Chen berpamit pulang dan hanya menyisakan beberapa murid termasuk Kau juga Chen yang masih berada di tempat. Mereka kemudian mengobrol ini itu sembari minum bir yang sudah dipersiapkan Chen hingga larut malam. Kau yang tidak bisa mengendalikan diri menenggak habis 2 kaleng. Padahal, tanpa sepengetahuan Kau, Chen telah mencampur anggur buatan lokal, semacam koktail tradisional serta menambahkan obat-obatan khusus ke dalam kaleng bir yang diminum Kau supaya membuatnya tunduk. Chen melakukan itu demi memperlancar niat bejatnya. Seperti yang bisa kita tebak, Kau mabuk berat akibatnya tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Lalu, saat yang lainnya berpamitan pulang menyisakan Kau, Chen tiba-tiba menawarkan kabinnya supaya Kau bisa berbaring sekaligus beristirahat di sana. Tanpa berpikir panjang, Kau menerima tawaran gurunya. Dengan cekatan guru pemanah itu langsung memapah Kau menuju ke campnya.
Setibanya di camp, sekitar pukul 12:30 dini hari, di tanggal 1 Juni tahun 2018, Chen membaringkan tubuh Kau di atas lantai. Saat itu pula Chen mencoba menggoda Kau. Secara terang-terangan, ia mengajak Kau untuk berhubungan badan. Kau yang sedikit terkejut dengan tegas menolak keinginan gurunya. Merasa direndahkan atas penolakan Kau, Chen sangat marah, seakan-akan dunia runtuh menanggung rasa malu. Amarah yang tidak terkendali tersebut membuat Chen semakin nekat. Sementara waktu itu, dia mencoba bersabar menunggu Kau tertidur lelap untuk melanjutkan pelecehan seksual terhadap Kau. Setelah yakin kalau Kau sudah tertidur pulas, sekitar pukul 4 pagi, Chen kembali memasuki kabin lalu melancarkan aksi bejatnya. Kau terbangun saat Chen melakukan hal tersebut. Masih dalam keadaan lemas, Kau berusaha melakukan perlawanan. Tidak mau kalah serta mengalah, Chen yang terlanjur tersulut emosi mendapati aksinya gagal, secara spontan mencekik leher Kau hingga tewas. Mengetahui Kau yang sudah tidak bernyawa, Chen panik lalu dengan tergesa-gesa menyembunyikan tubuh Kau di dalam kotak hijau berbahan plastik selama 2 hari di kabin kayu yang sudah ia sewa. Takut jikalau jasad Kau akan mengeluarkan bau tidak sedap yang akan mengundang kecurigaan penghuni camp lainnya. Pada tanggal 3 Juni tahun 2018, Chen berupaya membereskannya. Dia membeli sebilah pisau filet ikan ukuran 15 cm guna memotong tubuh Kau menjadi 13 bagian, kemudian memasukkannya ke dalam 7 kantong plastik. Hari berikutnya, di tanggal 4 Juni tahun 2018, Chen memasukkan 7 kantong plastik berisi bagian tubuh Kau ke dalam 1 tas, lalu diangkutnya dengan menggunakan motor. Selanjutnya, Chen melaju menuju ke Taman Nasional Yang Minshan yang terletak di distrik Sanji New Taipei untuk membuang bagian-bagian tubuh Kau. Tidak hanya di Taman Nasional Yang Minshan saja Chen membuang tubuh Kau. Rupanya ada sepasang bagian tubuh Kau yaitu berupa buah dada yang sengaja dia bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Pasca menghilangkan jejak kejahatannya, Chen menjalani hari-harinya seperti biasa. Sementara kedua orang tua Kau bingung kelabakan mencari putrinya yang mendadak hilang tanpa kabar. Mereka sudah melaporkan hilangnya Kau ke pihak kepolisian setempat, tetapi tidak ada perkembangan mengenai kasus tersebut. Dalam penyelidikannya, polisi sempat menginterogasi Chen selaku guru pemanah Kau. Chen yang merasa bersalah dan menyesali perbuatan kejinya terhadap peserta didiknya Kau, pada akhirnya memutuskan mengakui perbuatannya ke polisi. Diketahui, Chen menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setempat, namun sayangnya tidak ada informasi lebih lanjut, tepatnya kapan Chen menyerahkan diri. Kemudian, di tanggal 18 Juni tahun 2018, proses interogasi Chen berlangsung. Secara rinci dia menjelaskan detail kronologi kejadiannya, mulai dari rencana awal dia ingin berhubungan badan dengan Kau, hingga akhirnya terjadilah pembunuhan yang tidak ia rencanakan sebelumnya. Masih di hari yang sama, polisi langsung bergerak cepat mencari potongan tubuh Kau, usai Chen memberitahu di mana ia membuangnya. Setelah berhasil menemukan 7 kantong plastik berisi bagian tubuh Kau, polisi membawanya ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Juni tahun 2018, berdasarkan hasil laboratorium, polisi mengetahui fakta bahwa kedua bagian payudara Kau telah dipotong dan tidak ditemukan di ketujuh kantong plastik tersebut. Oleh sebab itulah, polisi melakukan pencarian ulang untuk mencari potongan tubuh Kau yang hilang. 3 hari usai melakukan pencarian ulang, di tanggal 22 Juni tahun 2018, akhirnya polisi berhasil menemukan 1 bagian payudara Kau yang tersimpan di dalam lemari es rumah Chen yang berlokasi di distrik Datong Taipei. Sementara 1 bagian lainnya ditemukan di dalam tas kecil yang berada di atas tumpukan barang yang terletak di sudut kamar tidur Chen. Potongan payudara itu ternyata diawetkan Chen dengan menggunakan bubuk pengawet berwarna putih untuk dijadikan semacam cindera mata untuk dirinya sendiri. Setelah ditemukannya seluruh bagian potongan tubuh Kau, keluarga Kau yang tengah berduka memutuskan untuk mengadakan upacara kremasi pada tanggal 1 Juli tahun 2018.
Pada bulan Agustus tahun 2019, yakni 1 tahun lebih pasca kasus pembunuhan Kau terungkap, kantor Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa Chen dengan tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penghancuran, serta pengabaian mayat. Atas kejahatannya itu, Chen dijatuhi hukuman mati. Namun pada tanggal 8 September tahun 2021, hukuman tersebut kemudian diganti menjadi hukuman seumur hidup setelah jaksa pembela Chen mengajukan banding. Juru bicara Pengadilan Tinggi Lin Yuchun mengatakan bahwa pengadilan memutuskan untuk merubah hukuman Chen menjadi penjara seumur hidup karena Chen dengan sukarela mau menyerahkan diri ke polisi serta telah bekerja sama selama proses penyelidikan berlangsung. Selain menerima hukuman seumur hidup, Chen juga diharuskan membayar 14,1 juta dolar Taiwan atau setara dengan 7,2 miliar rupiah sebagai kompensasi atas kematian Kau. Sebagai tambahan informasi, bahwa di negara Taiwan, penjara seumur hidup artinya setelah menjalani minimal 25 tahun hukuman penjara, terpidana dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Menanggapi keputusan pengadilan itu, ayah Kau mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan yang tidak masuk akal tersebut. Ayah Kau ingin Chen dihukum mati karena sudah sepantasnya ia mendapat ganjaran itu atas kejahatan Chen terhadap putrinya. Pada salah satu interviunya dengan seorang wartawan lokal, ayah Kau pernah mengungkapkan bahwa Chen tidak pernah meminta maaf dan juga tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Nah, itulah tadi pembahasan kasus kita hari ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah hukuman yang diterima Chen sudah setimpal? Apabila berkenan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Have a nice day and see you.